penyakit hati yang mesti kita hindari, karena penyakit hati ini bisa menyebabkan gugurnya pahala dari amal ibadah kita. Al-Imam Al-Ghazali menyebut berbagai macam penyakit hati. Beliau sebut diantaranya ada riya, ada hasad, dan ada al-ujub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau riya itu artinya ya amal ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan al-hasad ini juga semacam penyakit hati, di mana ada di dalam hati kita rasa iri, dengki terhadap nikmat yang telah diberikan kepada orang lain, sehingga kita merasa tidak senang apabila nikmat itu didapat oleh orang lain. Namun ada juga satu penyakit hati yang disebut sebagai al-ujub. Apa itu al-ujub? Secara bahasa dia berarti al-kibr waz-zahu, merasa besar, merasa sombong. Dan ini juga merupakan penyakit hati yang mesti kita waspadai. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau riya itu ingin amalnya dilihat oleh orang lain, hasad itu merasa iri dengki terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain, ujub ini itu merasa nikmat yang dia dapatkan lebih hebat, lebih besar dibandingkan orang lain. Merasa ujub, bangga terhadap apa yang telah dia peroleh. Dan ini sangat berbahaya bagi amal kita, karena akan menggugurkan pahala dari amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 32. Kalimat yang pendek sekali firman Allah ini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa diri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang maha tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepadanya. Jadi ayat ini jelas menunjukkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa diri kita suci, merasa paling saleh, merasa paling bertakwa. Dan ini adalah sifat ujub, penyakit hati yang wajib kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita beramal, kita beribadah, jangan sampai timbul di dalam hati kita, amal kita, ibadah kita itu sudah lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi ada rasa membanding-bandingkan amal ibadah yang pernah kita kerjakan dengan ibadah orang lain. Sholat kita paling rajin tampaknya dibanding orang lain. Sedekah saya itu saya rasa lebih banyak dibandingkan sedekah orang lain. Iktikaf saya di masjid ini luar biasa. Lebih hebat iktikaf saya dibandingkan iktikafnya orang lain.
Nah, ini adalah rasa ujub yang timbul. Maka ini harus kita waspadai. Karena memang sifat ujub ini adalah bibit daripada sifat kesombongan, takabur. Karena sifat sombong dan takabur ini tidak pantas kita sandang. Dengan adanya rasa ujub di dalam diri kita, kita merasa lebih hebat, kita merasa bangga dengan amal kita dibandingkan dengan amal orang lain, maka ini sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ada seorang ulama besar, Syekh Abdullah bin Mubarak, pernah ditanya tentang apa itu ujub. Kata beliau, ujub itu antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub itu engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Engkau merasa amal engkau lebih banyak dibandingkan orang lain. Nah, itu adalah sifat ujub. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita kaum muslimin. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Bar, beliau menyatakan, akhwafa ma akhafu alaikum antahliku salasi khilal. Sungguh yang aku khawatirkan terjadi pada diri kalian, sehingga amal ibadah kalian akan luntur, hilang. Ada 3 hal. Yang pertama, syuhun muta', sifat bakhil yang dituruti, pelit. Kemudian yang kedua, hawan muttaba', ada hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa kagum dan bangga pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah sifat ujub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sifat ujub ini sangat berbahaya apabila kita ada rasa lebih hebat dibandingkan orang lain amal ibadah kita. Sedekah kita lebih banyak, sholat kita lebih khusyuk, amal ibadah saya lebih dibandingkan orang lain. Nah, ini adalah sifat ujub dan ini wajib kita hindari. Karena ini akan berbahaya daripada bahwa amal kita nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Maka para sahabat sangat mengkhawatirkan apabila sudah banyak beramal tapi amalnya ditolak. Takut amalnya ditolak. Maka kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Sering kita baca di dalam bulan suci Ramadan ini, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami ya Allah. Ini untuk menandakan bahwa kita hamba Allah yang lemah. Barangkali ada perasaan ujub di dalam diri kita terhadap amal kita, sehingga kita takut amal kita tertolak apabila ada muncul rasa ujub di dalam diri kita. Mudah-mudahan sifat ujub ini bisa betul-betul kita hindari, sehingga kita beramal, beribadah itu semuanya kita serahkan semuanya penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon agar supaya amal ibadah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka
Ada pesan dari Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil a'mal asyaddu ihtimamikum bil amal. Jadikanlah perhatian yang sangat serius buat kalian pada diterimanya amal ibadah kita dibandingkan amal yang kita kerjakan. Maka kita berharap semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari selalu sifat ujub, rasa kagum pada diri sendiri terhadap amal ibadah yang pernah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.